Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di kuliah terakhir untuk semester ini. Gitu. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan analisis yang kita bahas minggu sebelumnya. Di minggu lalu kita sudah sampai masuk ke analisis resiko. Nah, setelah analisis resiko, ini kita tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan program inspeksi. Nah, perencanaan program inspeksi itu terdiri dari dua komponen. Ada dua hal yang harus kita tentukan, yaitu yang pertama adalah metode inspeksinya apa, yang kedua frekuensi atau kapan inspeksinya dilaksanakan. Nah, oke. Nah, kalau mekanisme kerusakan yang lain itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Jadi bentar, saya masuk ke ini. Iya ya Pak ya. Oke, sebentar. Nah, bentar, saya kok lupa ininya di mana. Oke, ya. Nah, kalau apa namanya mekanisme kerusakan yang lain, sebagaimana yang kita bahas minggu kemarin, itu API 581 itu cukup straightforward. Nah, contoh misalkan untuk sebentar, geser ke bawah. Sebentar. Misal untuk stress corrosion cracking gitu ya. Dia sudah punya prescribe metodologi dan apa namanya berapa lama harus dilakukan. Contoh ini ya, TMSF. Kalau dia lebih dari 10 pakai tabel 915. Nah, 10 sampai 100 lakukan fairly efektif, 100 sampai 1000 usually efektif, lebih dari 1000 highly efektif. Ini seperti apa highly efektifnya gitu ya. Kita bisa langsung lihat di stress corrosion cracking technical module. Seperti ini. Tergantung dari masing-masing jenisnya. Caustic cracking, misalkan yang non-intrusif. Shear wave ultrasonic testing 25 sampai 100% lasan. Radiographic testing 50 sampai 100% dari lasan, gitu ya. Jadi sebenarnya cukup cukup straightforward. Nah, demikian pula dengan mekanisme kerusakan yang lain ya. Contoh selain apa namanya selain stress corrosion cracking ada creep gitu ya. Ini kalau TMSF-nya apa namanya untuk kurang dari 10 gitu ya, ada sudah langsung. Ini misalkan lebih dari ini pakai sekian sekian per sekian itu fair efektif per 3 tahun. Nah, straightforward. Demikian pula kalau lebih dari 10 usually efektif ini per 3 tahun gitu ada. Nah, yang agak ini ya, yang tidak straightforward itu adalah yang tipenya korosi. Oke,
Kenapa tidak straightforward? Karena alternatifnya banyak. Oke ya. Jadi untuk mekanisme kerusakan korosi itu kita punya banyak pilihan. Nah, mana yang akan kita pilih itu apa namanya tergantung pada eh, nanti apa namanya hasil simulasinya. Kita akan pilih eh, metode inspeksi yang menghasilkan kenaikan TMSF paling kecil atau bisa menurunkan. Kalau kita lihat dengan semakin bertambahnya AR per T ini TMSF-nya makin naik. Nah, kita akan coba memilih mana yang paling kecil, kurang lebih begitu. Nah, kita akan buat contoh, kita lanjutkan yang minggu kemarin. Nah, kita akan buat simulasi untuk pelaksanaan inspeksi sampai kurang lebih 18 tahun. Begitu ya. Pelaksanaan inspeksi kurang lebih 18 tahun gitu ya. Nah, inspeksi frekuensi dan metodenya bagaimana? Frekuensi dan metodenya itu akan kita pilih sendiri ya. Oke. Nah, kemarin di analisis POF ini efektivitasnya fairly effective inspection sudah dilakukan 2 kali. Oke. Nah, kita akan coba begini. Contoh ya, ini sampai 18 tahun, umurnya itu tahun awal inspeksinya, yang tahun inspeksi yang terakhir, oh sorry, tahun tahun mulai inspeksinya itu 2007. Oke, jadi tebalnya ditentukan dari tahun 2007. Sorry, keliru ini ya. Ini 2007. Oke, umurnya sampai sekarang ya, umurnya sudah 17 tahun. Nah, kemudian pertama kita hitung AR per T. Jadi, eh, oke, A-nya itu H, bintang laju korosi R, gitu ya, dibagi dengan tebal awal. Ya, oke. AR per T-nya 0,015, jadi sekitar 1%. Ini kenapa jadi begini ya? Oke. Ini AR per T awal, eh, jumlah inspeksi yang telah dilakukan ini adalah dua tipe fairly effective. Oke. Nah, sekarang kita akan buat simulasinya. Kolom ini kita kasih tahun ya. Eh, alternatif, oh sorry, alternatifnya belum. Alternatif inspeksi. Ini kita pilih sendiri. Oke. Kalau sebelumnya ini kan alternatifnya apa? Alternatifnya ini yang sudah dilakukan adalah fairly effective inspection setiap berapa tahun ya? 8 tahun ya. Setiap 8 tahun. Oke. Nah, atau kita ikuti itu ya. 8 kali 3 mungkin ini sampai 24 tahun. Kurang lebih begitu. Nah, ini per 8 tahun. Kalau kita ikuti berarti ini nanti misal kita buat gini ya, alternatif inspeksi tipe frekuensi. Tipenya Fairly, frekuensinya 4 tahun. Oke, 4 tahun. Katakanlah gitu. Oh sorry, 8 tahun ya. Oke. Alternatif kedua mungkin tetap fairly efektif.
frekuensinya kita turunkan jadi 4 tahun. Alternatif ketiga, usually efektif, ini tetap per 8 tahun. Oke. Ah, kemudian highly effective itu misal sama ya per 8 tahun. Nah, oke. Atau per 12 tahun katakanlah gitu ya, kita coba ya. Highly efektif per 12 tahun. Nah, sekarang ini kita buat tahunnya di bawah sini. Tahun. Berarti kalau kita lihat ini 4, 8, 12. Ini kan kelipatan 4 ya. 4, 8, oh sorry. Tambah 4, kita tarik ke bawah sampai 24. Ya. Oke, kebanyakan. Ya, mungkin alternatifnya antara nah, 12 pagi atau 18 pagi. Ntar, ini saya geser. Oke. Nah, kan belum. Kan saya masih manusia bebas. Rencana plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya. Oke. Nah, ini adalah AR per T-nya. Oke. Nah, AR per T-nya. AR per T-nya berapa? Nah, age-nya itu adalah umur dari tahun 2024 ditambah dengan 4 tahun ke depan, bintang R, laju korosi, dibagi dengan tebal awal. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oh, oh sorry. Sebentar. Ini harus saya kasih dolar ya supaya tetap. Kita tarik ke bawah. Oh sorry, ini juga harus tak kasih dolar. B7-nya juga harus dikasih dolar. Ya, gitu. Oke, AR per T. Nah, kemudian ini eh, plan A. Plan A ini setiap 8 tahun. Oke, jadi dia tidak tahun keempat tidak menginspeksi ya ini. Tahun 4 tidak menginspeksi, tahun 12 tidak menginspeksi, tahun ke-20 juga tidak menginspeksi. Oke. Nah, ini plan B setiap tahun menginspeksi. Nah, plan C itu juga tidak setiap tahun. Oke. Plan D ini setiap 12 tahun berarti ini gelap, ini juga gelap. Oke ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Tahun ke-8 Plan A melakukan inspeksi tipenya fairly efektif. Berarti kalau diinspeksi di sini, sebentar, ini sepertinya perlu saya expand dulu ya. Nah, perlu saya expand. Sebentar, ini saya gabungin ya, supaya jelas. Oke. Nah, ini saya insert ya. Plan A ini TMSF. Oh, sorry, sorry. Jumlah inspeksi ini TMSF.
Oke. Nah, ini juga sama. Kita lebarkan. Oke. Nah, kan sebelumnya sudah dilakukan dua inspeksi ya. Berarti kalau di sini ini satu ditambah ini. Nah, dua, tiga. Di sini satu ditambah atasnya, empat. Di sini dilakukan inspeksi satu ditambah empat. Berarti sampai sampai lima. Oke. Nah, yang plan B, nah ini semoga anu ya, apa namanya? Moga-moga ini masuk ya. Sepertinya nanti terlalu banyak ini. Tiga, ini oh sorry, ini ditambah satu empat, kayaknya maksimum cuma enam ya. Ini sampai delapan ini kayaknya. Oke, maksimum cuma enam ya. Oke, yang ini juga sama. eh ini satu ditambah dua, ini satu ditambah atasnya, satu ditambah lima ya. Ini nanti, oh sorry, C-nya usually efektif ya. Oh sorry sorry. eh Bentar. Tapi ini tipenya tadi fairly ya. Oke. Nah sekarang begini, kalau naik satu tingkat ini jadi berapa kan begitu ya? Nah kita misalkan kita anggap dua fairly efektif sama dengan satu usually efektif gitu ya. Ini berarti adalah dua dibagi dua ditambah satu. Oke, ini satu ditambah atasnya, ini ditambah satu. Nah, yang ini bagaimana? Ini kan naik dari apa namanya fairly ke highly. Nah, kita anggap nol gitu ya. Jadi ini satu, ini dua. Oke, ya. Nah, konversi ini memang wilayah abu-abu di API 581/2000 ya. Saya tulis di sini asumsi ekivalensi tipe program inspeksi. Oke, kita anggap begini ya, misalkan dua fairly efektif itu sama dengan satu usually efektif, gitu ya. Nah, tapi ke highly efektifnya kita anggap nol. Oke, karena naiknya kejauhan, kurang begitu. Ini memang wilayah abu-abu. Nah, sekarang ini kita baca apa AR per T dan jumlah inspeksinya dari tabel. Mana tabel? Ya, ini tabelnya saya take snapshot ya. Ya, oke. Kita post saya copy paste ke sini ya. Nah, terus nah begini kemudian. Ini tipenya plan A fairly efektif. Nah, berarti tiga kali inspeksi. Kita baca di tiga kali inspeksi di sini. Nah, sebentar. Saya kontrol X dulu ya. Kayaknya ini lebih enak saya buka di Paint. Hmm.
Oke, kita buka di Paint ya. Sebentar, ini kita kecilkan tabelnya. Oke, kemudian kita besarkan. Oh, sorry ya. Oh, kabur. Ntar, ini saya naikkan dulu. 150. Saya kontrol N. Oke. Nah, jadi sesuai Excel ini tadi eh, tahun ke-8 untuk plan A itu AR per T-nya 0,022, jumlah inspeksinya 3. Nah, ini kita baca di sini berarti oh maaf 0,022 ya. 0,022 bacanya di sini ya. Di sini 0,022 fairly effective inspection. 3 berarti ini satu TMSF-nya ya. Karena ke bawahnya juga masih satu. Berarti ini kita isi TMSF 1. Nanti tahun keempat dia 0,03 AR per T-nya, inspeksinya 4 tahun ke-16. Berarti eh apa namanya? Oh sorry. Ini kayaknya saya saya garisi ya. Ntar 0,3 kali ya sorry 3 kali inspeksi gini ya. Sebentar warnanya saya merahin. Ini ya 3 kali inspeksi tipenya Fairly 0,02. Nah ini 0,02 tipenya Fairly. Oke, berarti TMSF 1 ya. Oke. Nah, ini saya kasih di sini plan A. Oh, sorry. Plan A gitu ya. Ini tahun keempat. Oke. Kurang lebih begini ya. Tahun keempat. Oke. Ini saya undo dulu. Oke. Nah, next. Tahun ke-16. 0,03 jumlah inspeksinya 4 karena nambah satu. Berarti kita masuk ke sini inspeksinya yang 4 gitu ya di sini 4 inspeksi. Oke, 0,03. Berarti antara 0,02 dan 0,04 ya. Nah, kurang lebih di sini nih. Antara 0,02 0,04. Oke. Nah, gitu ya. Yang bagus sebenarnya kalau diinterpolasi. Kurang lebih begini. Ada di sini antara satu dengan satu dia masih kenapa hilangnya? Berarti ini masih satu. Ini kebetulan laju korosinya kecil, jadi nggak terlalu signifikan. Kurang bagus sebenarnya jadi contoh ya. Tahun kelima, sorry, tahun keenam, tahun bukan tahun keempat salah. Ini tahun
kok tahun keempat salah. Astagfirullahaladzim, salah. Eh, tahun ke-8, salah ini. Bukan keempat, ke-8. Nah, ini tahun ke-16. Oke. Oke. Nah, next kita masuk ke tahun ke-24, 0,037. Anggaplah ini 0,04, inspeksinya ada 5. Berarti kalau inspeksinya 5, kita masuk ke sini 5 inspeksi ya. Tipe kemudian dia 0,04 di sini ya. Oke. Nah, tipenya yang fairly effective. Ini tahun ke-24. Jadi ini juga satu, ini juga satu. Oke. Nah, taruh bawahnya di sini. Ini tahun ke-24. Oke. Nah, ini saya copy paste ke sini. Oke, itu plan A. Plan B. Nah, plan B juga sama. Ini per apa namanya? Per 4 tahun ya. Jadi 0,019, inspeksinya 3 fairly. Jadi nanti kita ini tidak akan saya gambarkan ya. Cukup yang plan A tadi ya. 3 inspeksi fairly 0,03 masih satu. Jadi ini resikonya satu di sini. Oke. Kemudian 0,022 di bawahnya sini 4 kali inspeksi fairly juga masih satu. Oke. 0,026 5 kali inspeksi ya ini juga masih satu. Sampai ke 6, oke, 0,03 gini ya. Ini juga satu, satu ini juga masih satu. Karena ini satu ke sini semuanya ya. Nah, kecuali nanti yang berbeda ini agak repot ini yang di atas 6. Oke, plan C setiap 8 tahun naik ke usually effective. Jadi tahun ke-8 inspeksinya 2 usually effective. Eh, 2 inspeksi usually effective 0,02, satu juga. Ini kurang bagus contohnya. Satu semua. Nanti ini 0,3 juga masih satu. Ini juga masih satu, sorry. Ini juga masih satu. Nah, apa namanya plan D. Setiap apa namanya 12 tahun dengan highly effective inspection. Nah, ini di tahun ke-12 0,02 ini ya. Oh, 0,02 dua inspeksi. Oh, sorry, satu inspeksi. Nah, di sini highly effective ini juga satu. Oke. Nah, ini juga sama 0,04 inspeksinya 2 highly effective. Ini juga TMSF-nya juga masih satu. Jadi ini agak agak kecil ya TMSF-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, dia sama.
hasilnya. Nah, sekarang bagaimana memilihnya? Kalau tidak sama, nanti kita pilih yang ininya di terakhir ini. Ini yang TMSF-nya paling kecil yang mana? Oke. Jadi kalau kalau berbeda seperti itu, sorry ini contohnya kurang bagus ya. Nanti mungkin perlu saya revisi laju korosinya. Terlalu kecil laju korosinya. Bentar, ini kemarin laju korosinya berapa ya? Oh, 0,008 0,088 milimeter per tahun. Sebentar. Di sini oh milimeter. Oh iya dibagi 25,4. Oke. Nah, kalau berbeda nanti kita lihat terakhir ini yang paling kecil yang mana. Gitu ya. Kalau ada yang sama, itu nanti kita lihat yang tidak berubah yang mana. Nah, sekarang begini, kalau semuanya sama seperti ini bagaimana? Ini kan pakai plan A, plan B, plan C, plan D sama. Kalau sama, pertimbangannya bukan lagi pertimbangan teknis resikonya. Karena eh, tools resikonya ini menghasil tidak definitif. Semuanya sama resikonya. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita ganti pertimbangan, misalkan pertimbangan biaya. Jadi kalau dipakai inspeksi yang fairly efektif per 8 tahun seperti ini ya, A sama B per 3 tahun, per 4 tahun ternyata hasilnya sama. Nah, ini kan jelas biayanya yang plan B ini lebih banyak karena per 4 tahun mengeluarkan biaya untuk inspeksi, kan gitu ya. Nah, berarti ini masih lebih cost efektif. Nah, karena mengeluarkan biaya inspeksinya per 8 tahun. Ini 3 kali inspeksi, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi diambil yang cost efektif. Ini namanya optimasi program inspeksi. Oke. Nah, bagaimana dengan yang plan C-nya? Plan C-nya usually effective inspection. Kalau efektivitasnya naik, artinya apa? Biasanya ongkosnya juga lebih mahal. Jadi kalau frekuensinya sama, ini efektivitasnya lebih tinggi, hasilnya sama TMSF-nya, biasanya yang ini biayanya lebih tinggi daripada yang plan A yang hanya fairly efektif. Jadi biasanya keputusannya tetap pakai yang A karena lebih cost efektif lagi. Nah, bagaimana dengan plan D yang naik ke highly efektif per 12 tahun? Nah, kalau ini hasilnya sama seperti ini, nanti perlu dievaluasi. Mana yang lebih cost efektif? Ya, antara yang D atau yang A. Kalau ternyata lebih cost efektif yang D, boleh geser ke D. Gitu. Tapi kalau ternyata masih murah yang A, ya bisa saja bertahan di A. Gitu ya, Pak Ibu. Nah, cuma begini, satu hal yang harus kita perhatikan adalah karena ini berbeda tahunnya, gitu ya. Nanti efek dari apa namanya eh perubahan nilai uangnya harus diperhitungkan, gitu ya. Nah, saya kira Bapak Ibu lebih paham ini. Prakteknya seperti itu. Jadi kan misalkan ini di tahun sekarang nih, oke, di tahun sorry di tahun sekarang ya 2024 itu plan A itu biaya per titiknya misalkan apa namanya 100.000 4 tahun 8 tahun lagi kan biayanya nggak 100.000 pasti ada kenaikan kan. Nah kenaikan itunya berapa berdasarkan macam-macam gitu ya inflasi segala macam. Ini yang harus kita perhitungkan. Future value of money-nya berapa? Itu perhitungannya harus mengikutkan itu. Supaya nanti perhitungan cost-nya itu bisa lebih akurat. Kurang lebih begitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.